Kembali lagi di seri perkuliahan skripsi hukum. Nah, sebelum kita melakukan skripsi, biasanya ada dulu tuh syarat mata kuliah usulan penelitian atau proposal penelitian. Nah, itu kita disuruh buat dulu nih rencana penelitian kita, rencana skripsi kita seperti apa. Nah, itu nanti di sidang. Di dalam sidang usulan penelitian itu disidang juga oleh pembimbing dan diuji oleh calon penguji. Yuk kita bahas yuk gimana cara buat sebuah proposal penelitian skripsi hukum yang baik di seri kuliah skripsi hukum. Nah, jadi ini part 3 ya. Jadi sudah ada part-part sebelumnya di seri kuliah skripsi hukum. Jadi tonton aja di playlist ya. Itu sudah saya buat di playlist supaya kita dapat paham secara menyeluruh mengenai skripsi hukum. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas mengenai secara singkat ya, mengenai outline untuk membuat usulan penelitian atau sebuah proposal penelitian bagi skripsi hukum. Nah, biasanya saya dalam membuat satu penelitian ya, khususnya skripsi hukum itu biasanya buat dulu outline-nya, bagannya seperti apa. Jadi saya buat di kertas, bagan-bagan, bentuk outline supaya terbentuk mind map-nya, kita tuh mau meneliti apa. Nah, outline-nya apa saja seperti ini nih. Kita lihat yuk di layar. Nah, pertama harus ada outline-nya itu harus ada judul, lalu ada latar belakangnya, lalu ada rumusan masalah atau ada juga yang menyebutnya dengan identifikasi masalah, lalu ada tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ada kerangka pemikiran, ada metode penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, ini biasanya mungkin tiap kampus beda-beda ya, cuman dari kampus yang saya seperti ini. Tapi ada hal-hal yang pokok, yang mandatori atau harus ada di dalam proposal penelitian. Dan ini adalah yang diwarnakan dengan warna merah itu merupakan jantungnya skripsi. 4 hal itu biasanya yang akan dilihat oleh dosen pertama itu dulu. Karena dengan melihat itu ya judul, latar belakang, rumusan masalah dan kerangka pemikiran itu akan terlihat. Skripsi ini masuk akal atau tidak? Dan mahasiswa ini menulisnya secara koheren atau tidak? Koheren itu artinya konsisten ya, logikanya mengalir secara konsisten. Jadi tidak ada yang bersifat kontradiksi dan lain sebagainya. Nah, pertama dilihat itu dulu. Kalau ternyata dari 4 poin itu ada pertentangan, ada kontradiksi, ya tidak dilanjut ke yang lainnya. Jadi belum clear ini dalam membangun pemikirannya. Nah, yang paling gampang itu dosen biasanya ngelihat dulu. Pertama paling dilihat adalah judulnya dulu, rumusan. Rumusan judulnya sudah benar nggak? Apakah telah memenuhi syarat 2 variabel atau tidak? Nah, mengenai cara membuat judul, lihat aja di part sebelumnya ya, itu ada tuh bagaimana membuat rumusan judul yang baik dan benar. Nah, dilihat dari judul, kalau judulnya udah proper, oke langsung masuk biasanya loncat ke rumusan masalah atau identifikasi permasalahan. Nah, identifikasi permasalahan itu biasanya membatasi ruang lingkup skripsinya. Biasanya berupa kalimat tanya, misalnya apakah bla 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 atau bagaimanakah bla bla bla. Nah, itu biasanya ada minimal dua rumusan masalah yang mau diselesaikan di dalam skripsi. Nah, dosen itu ngelihat hubungan antara judul dan rumusan masalahnya nyambung nggak? Si mahasiswa ini mau membuat penelitian skripsi ini sebenarnya dia mengerti gak sih apa yang mau diteliti? Itu ngelihat 2 itu aja dan itu sangat pendek. Nah, itu kita harus menyusunnya secara benar. Jadi yang pertama harus dibangun itu adalah judulnya yang benar dan rumusan masalah yang benar. Itu berarti kita sudah tahu
apa yang mau kita teliti. Nah, setelah itu barulah diperiksa mengenai latar belakangnya. Latar belakangnya kan biasanya menguraikan fakta-fakta hukum yang menjadi permasalahan hukum. Ya bisa dari berita dan lain sebagainya. Biasanya dari berita-berita ya. Ada isu hukum, lalu diuraikanlah di situ dan mengerucut kepada rumusan masalah yang mau diteliti. Nah itu, bentuknya seperti itu. Biasanya judul ke rumusan masalah baru ke latar belakang. Nah, latar belakang ini nanti juga ada rumusannya, menulis pola penulisan paragrafnya menggunakan cara deduktif atau cara induktif. Biasanya kalau skripsi pakai deduktif. Nah, itu nanti akan kita bahas tersendiri ya, cara buat latar belakang yang baik dan benar. Termasuk kalau kita menggunakan ChatGPT. Yang penting kita tahu outline-nya saja dulu, outline berpikirnya, konsep mainnya seperti apa. Bisa ChatGPT yang nanti mengetik. Tapi yang penting kita tahu dulu konsep-konsep dasarnya. Nah, itu nanti dilihat tuh. Judul, rumusan masalah, lalu ke latar belakang. Nah, dari situ kalau sudah masuk akal nih, sudah koheren, sudah konsisten. Biasanya kalau saya sebagai dosen melihat ke kerangka pemikiran. Apa isi kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran ini adalah pembacaan kita terhadap literatur yang terkait. Misalnya teori apa yang kita mau pakai. Nah, itu kita uraikan secara singkat. Pemahaman literatur kita terhadap permasalahan yang ada seperti apa? Kita buat secara singkat. Ini teorinya, ini yang menjadi pisau analisanya. Nanti kita akan menggunakan pisau analisa ini terhadap permasalahan yang ada di latar belakang yang telah kita tulis di atas. Nah, itu biasanya tahapannya ya kalau kita sudah menguasai 4 itu proposal penelitian pasti aman. Dan kalau misalnya kita sidang pun menguasai 4 itu, kita sudah mengetahui fokus permasalahannya dan kita akan bisa menjawab jawaban dari pengujinya di dalam sidang proposal penelitian karena kita sudah tahu arahnya seperti apa. Nah, selain itu juga ada metode penelitian yang meskipun penting tapi umumnya di tingkat skripsi metodenya biasanya ya menggunakan yuridis normatif dan biasanya umumnya akan sama template-nya menggunakan pendekatan yang sama yuridis normatif. Nanti yang membedakan dari satu skripsi ke skripsi lain yang 4 hal yang tadi. Kalau yang lainnya kegunaan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian umumnya akan menggunakan template yang mirip-mirip lah. Nah, makanya nanti kita akan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara membuat satu rumusan permasalahan yang baik dan benar. Dan ini kita bisa juga menggunakan ChatGPT, tapi kita harus tahu dulu konsepnya. Nah, makanya simak terus di perkuliahan skripsi hukum.